Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dari kelas tingkat 1A Prodi S1 Keperawatan. Saya sebagai pemeran utama di pembuatan video ini. Di sini saya berperan sebagai kakak dari peran utama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nakia Masara dari tingkat 1A Prodi S1 Keperawatan. Saya di sini berperan sebagai perawat. Semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Sulitami. Saya dari tingkat 1A. Saya di sini sebagai perawat dan juga editor. Saya Syifa Yunisa sebagai kameramen dan penjelas PHBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan video PHBS di lingkungan sekitar dengan tema melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari dengan cara berolahraga. Selamat menyaksikan. A few moments later. Di suatu hari, ada seorang pemuda yang sedang duduk santai sambil bermain game dan merokok. Aduh, aku lapar gini, beli dulu ah. Dia pun merasa lapar lalu pergi membeli makanan dengan menggunakan motor. Setelah sampai di tempat makan, dia pun membeli makanan yang berlemak. Dia juga membeli minuman yang manis dan dia pun hampir setiap hari mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut. Saat sedang makan, datanglah kakaknya, lalu menegur dia, tetapi tidak dihiraukannya. Kamu tiap hari makan nasi padang terus. Itu tuh nggak baik tahu, banyak lemaknya. Terus minumnya lagi teh manis. Ini sampah, ngerokok. Beberapa saat kemudian, dia mulai merasakan efek dari pola hidup yang tidak sehat. Kak, Kamu kenapa? udah ada posisi Kak. Yaudah, kita ke puskesmas aja ya. Yaudah Kak. Yaudah. Sesampainya di puskesmas, dia pun langsung diperiksa oleh tim medis.
pasiennya ya masalahnya. Silakan Bapak dengan posisi yang nyaman ya. Setelah selesainya pemeriksaan, keluarga pasien diberikan edukasi oleh perawat untuk menjaga pola hidup sehat. Tadi itu saya sudah memeriksa ya. Ibu di sini sebagai siapanya Saya pasien? sebagai kakaknya. Sebagai kakaknya, baik. Tadi itu pasien itu kan merasakan sesak napas. Itu bisa jadi ada gangguan di jantungnya. Terus ada juga saya cek itu kadar gulanya emang tinggi, terus kolesterol juga tinggi. Nah, keseharian pasien itu bagaimana di rumahnya? Nah, dia itu sebenarnya keseharian itu sering merokok, hampir sehari itu bisa 3 bungkus merokok. Terus pola makannya juga dia tuh sering banget makan yang kayak lemak-lemak kayak gitu. Terus kayak kan nasi padang tuh berlemak banget ya, kayak gulai, kayak rendang kayak gitu kan. Nah, dia tuh sering banget. Apalagi dia kan jarang banget ya kalau misalnya untuk olahraga pun gitu, jalan kaki pun gitu ya, dia tuh jarang gitu. Kalau misalnya dia mau ke warung gitu ya, dia tuh seringnya naik motor, tidak pernah gitu ya dia kayak berjalan kaki gitu, katanya capek gitu. Jadi dia tuh sebenarnya males gitu buat. Baik Ibu, mungkin untuk kedepannya dari pola hidup adik Ibu harus dirubah dari makanannya yang harus kita video itu, yaitu harus memakan buah-buahan, sayuran. Juga kalau buat olahraga itu memang diharuskan minimal 30 menit satu hari itu memang harus untuk berolahraga gitu, terutama itu ya. Terus untuk rokok memang harus dikurangi ya kalau bisa. Kalau memang sih kalau buat diberhentikan emang kalau buat laki-laki itu susah. Nah, kalau bisa dikurangi gitu. Terutama saya menyarankan untuk berolahraga minimal 30 menit satu hari. Takutnya kalau tidak dirubah pola hidupnya, takutnya terasa lagi nanti, bahkan bisa menjadi lebih parah, bisa jadi ada serangan jantung, untuk diabetes juga bisa jadi gitu, untuk kolesterol juga bisa jadi lebih tinggi gitu. Soalnya kalau memang pola hidupnya seperti itu, takutnya emang ada penyakit yang lebih serius gitu. Tapi tadi saya periksa juga adanya bisa langsung pulang, cuman memang tadi sedikit dikasih pertolongan dulu. Jadi apakah harus dilakukan lagi atau? Sebenarnya tidak usah, tinggal ubah saja pola hidupnya menjadi lebih baik ya, terutama Perilaku hidup bersih dan sehat adalah perilaku atau tindakan mengupayakan kebersihan dan kesehatan dari kemauan diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain. Setelah mendapatkan edukasi oleh perawat, dengan kesadarannya dan keinginannya, dia pun jadi rajin berolahraga seperti lari, jalan santai, push up, squat jump, dan pola makannya pun berubah menjadi lebih baik. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemulihan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap hidup sehat dan bugar setiap hari. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga dapat menyehatkan jantung, paru-paru, dan organ tubuh lainnya. Jika dilakukan secara teratur, maka dalam waktu 3 bulan akan terasa hasilnya. Jenis aktivitas fisik diantaranya kegiatan sehari-hari membersihkan rumah, yaitu seperti mencuci piring, menyapu, mengepel lantai, dan lain-lain. Dan juga ada kegiatan berolahraga seperti senam, berlari, push up, sit up, dan lain-lain. melakukan aktivitas yang benar dilakukan secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Jika belum terbiasa, dapat dimulai dengan beberapa menit setiap harinya dan ditingkatkan secara bertahap.
Awali aktivitas fisik dengan pemanasan dan peragangan, lakukan secara perlahan, ditingkatkan sampai ke sedang. Keuntungan melakukan aktivitas fisik secara teratur bisa terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Dapat disimpulkan dari video yang kita buat bahwa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, sekian video dari kami. Mohon maaf tidak sempurna, karena yang sempurna ketika dia bersama Well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.